Oke. Sip. Oke. Udah host ya. Ya. Monggo dimulai. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Yes, harus selalu semangat ya untuk mengejar PTN impiannya. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa, Senin sore bersama Kak Akib kita akan belajar matematika saintek ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi komposisi. Nah, sesuai janji Kak Akib, hari ini kita belajar tentang limit ya. Nah, kita masuk materi limit. Oke, sebentar Kak Akib share screen dulu. Oh, beberapa bisa. Oke, sebentar. Lu kaplak mencengangnya. Materi limit ya, sebentar. Oke, kita share screen. Soalnya tadi udah di-share sama Kak Faisal ya. Soal entah yang akan kita bahas ya. Kita mulai aja. Oke, sudah siap? Sudah siap belajarnya? Ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari limit. Limit ya. Oke, Kak Akib mulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Pengertian limit di sini ya. Coba Kak Akib pengen tanya nih. Kalau kita punya 0/2 itu berapa ya hasilnya ya? 0/2. Silakan ditulis di chat aja. Ada yang silahkan. Oh, cuma bagi toh. 0/2 itu berapa? 0/2, 0. Oke. Sebagian besar jawab 0. Ya, oke. Kita tulis ya 0 ya. Kalau kita tanya, kalau tadi 0/2 ya. Sekarang 2 dibagi 0 itu berapa ya? Tak terhingga. Oke, ada yang bilang tak terhingga, ada yang bilang tak terdefinisi ya. Undefined. Tapi ada yang bilang tak terhingga ya tadi ya. Ada yang bilang tak hingga, ada yang bilang tak terdefinisi. Oke, ada dua ya. Ada yang bilang tidak terdefinisi. Terus ada yang bilang apa tadi? Tak hingga ya, tak hingga. Oke, kita tulis dulu. Nah, sekarang kalau 0/0 berapa? 0/0 tak tentu. Azumara Akmal tak terdefinisi ada. Tak tentu lagi, tak tentu. Tak tentu. Ada yang bilang tak tentu, ada yang tak terdefinisi ya. Oke, menarik sekali jawabannya. Ada yang bilang tak tentu, ada yang bilang tak terdefinisi ya. Terus mana yang benar gitu ya? Coba kita cek ya. Kita mulai dulu dari 0/2 itu 0 ya. Ada yang tahu alasannya kenapa sih 0 dibagi 2 itu 0? Ada yang tahu? Ada yang berpendapat boleh nih open mic atau tulis di kolom komentar. Ada yang tahu kenapa 0/2 itu 0? Coba. Atau dari dulu udah tahu, udah dikasih tahu gurunya ya. Kalau itu.
Kalau nggak punya roti nggak bisa dibagi karena 2 lebih besar dari 0. Nggak ada apa-apa, mau dibagi ya nggak bisa. Nggak ada apa-apa, berarti nggak dibagi nggak bisa. Oke. Gini deh, kalau ini dulu Kak Akib tanya ya. Kalau 6 dibagi 2 itu berapa ya? 6 bagi 2. 3 ya? Ada yang tahu kenapa alasannya? Ada yang tahu alasannya kenapa 6 bagi 2 itu 3? Ya, ada yang tahu? 6 bagi 2 itu 6 bagi 2 3. Betul banget karena 3 kali 2 itu sama dengan 6 ya kan? Itu siapa? Revina ya. Aca juga jawab. Betul sekali. Benar ya. Karena 6 dikali 2. Sorry 6 kali 2. 2 kali 3 ya. Ya kan? Ini kita kalikan ke sini ya. Ini kita kalikan ke sini. Nah, maka kita dapat 2 kali 3 itu sama dengan 6 kan? Nah, dengan alasan yang sama ya. 0 dibagi 2 itu sama dengan 0 ya. Karena apa? Karena 2 dikali 0 itu sama dengan 0 ya kan? Ini kita kali silang ke sana. 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Berarti kalau 2 per 0 hasilnya berapa? Tadi ada 2 tuh. Ada yang bilang tak hingga, ada yang bilang tak terdefinisi. Nah, mana yang benar? Atau mana yang menurut kalian yang benar? Ada tak hingga, ada tak terdefinisi? Nah, jawabannya sebenarnya bisa nggak kamu nyari angka gitu tuh? Berarti di sini kan kita harus nyari angka ya. 0 gitu ya. 0 ini kita kalikan berapa supaya hasilnya 2. Ya. 0 itu kita kali berapa yang hasilnya 2? Ya, nggak ada tuh. Sampai kiamat nggak ada 0 dikali berapa supaya jadi 2 kan? 0 kali berapa 2 ya? Nggak ada gitu ya. Nah, maka benar ada yang bilang ini itu tidak terdefinisi atau tidak ada sebenarnya ya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya ini yang benar tidak ada gitu ya. Tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, tapi kenapa gitu ya? Dulu di sekolah itu diajarin tuh kalau 2 per 0 itu tak hingga. Nggak salah juga ya tadi yang ada yang jawab tak hingga ya. 2 per 0 itu hasilnya tak hingga. Ya sebenarnya nggak salah juga gitu ya. Tapi nanti ya kita bahas kenapa 2 per 0 tak hingga itu ada nanti kalau kita sudah masuk ke limitnya gitu ya. Oke ya, jadi 2 per 0 itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, berarti kalau 0 per 0 berapa? 0 per 0 kalau Kak Akib jawab di sini 5, boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh ya, karena 0 dikali 2, kan? 0 dikalikan 5, itu sama dengan 0 ya kan? Kalau kita jawab 50, boleh nggak? Boleh. Kalau kita jawab 150, boleh. Kalau dijawab 2, 3, 5, dan seterusnya, boleh gitu ya. Nah, maka ini kita mau isi berapapun boleh gitu ya. Nah, maka karena berapapun itu boleh, kita katakan di sini jawabannya tadi ya, tak tentu gitu ya. Nah, di sini jawabannya tak tentu. Tak tentu. Ya, jadi kalau 0 per 0 di sini jawabannya tak tentu. Itu. Nah, sekarang oke, paham ya sampai sini ya. Jadi jangan sampai keliru 0 per 2 itu 0 ya. Terus 2 bagi 0 itu tidak ada atau tidak terdefinisi, 0 bagi 0 tak tentu. Kalau tak hingga bagi tak hingga, nah Burhan itu tanya, tak hingga bagi tak hingga itu maksudnya nanti ke tak tentu juga ya. Nah, jadi tak hingga bagi tak hingga itu nanti masuk bentuk tak tentu ya. Oke, nah sekarang misalkan Kak Akib punya suatu fungsi ya. Sebentar, X kuadrat. Sebentar, sekaki mau share screen dulu. Sebentar ya. Stop share dulu. Nah, sekarang kalau kita punya, oke, sebentar.
sebentar ya. Tentang limit ya. Oke, limit. Nah, ini. X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, sekarang kalau kita punya X kuadrat min 1 ya, nah, kita punya suatu fungsi nih ya. Fx sama dengan X kuadrat minus 1 per X min 1 ya. Nah, misal nih ditanya gitu ya, berapakah nilai dari F2 ya. Ditanya berapakah nilai dari F2? Berapa hasil dari F2? F2 berarti ya 2 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 ya. Ya, udah dan jawab berapa? 3 toh? Oke, 3 betul. Nah, sekarang kalau kita mau mencari F1 berapa? 1, Ya. 0, 0. Berapa? Tadi ya, berapa? 1. 0 per 0 ya? Ya enggak? Ya, benar. 0 per 0 ya. Nah, 0 per 0. Nah, padahal 0 per 0 itu enggak tentu gitu ya. Nah, padahal kita itu pengen tahu gitu ya. Kita itu pengen tahu nilai F1 itu berapa gitu ya. Kita mencari F1 itu berapa. Nah, karena pas di F1 itu nilainya nggak ada atau nilainya tak tentu, kita mencoba mendekati ke nilai-nilai yang lainnya gitu ya. Misal nih, kalau F1 sendiri itu nggak ada sih gitu ya. Tapi kalau F1,1 ada nggak? Atau F1,01 gitu? Ya. Atau kalau kita dekati dengan yang sebelah kirinya ya, F0,9 ada nggak? F misalkan 0,99 ada nggak? Nah, tentu ada ya. Karena bawahnya kan nanti nggak jadi 0 per 0 kan kalau kita ganti 1 per 1, 1,01 maupun 0,9 maupun 0,99. Itu ada ya nilainya. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian bisa mencoba mencari ya. Ini Kak Akif sudah membuatkan ada PPT-nya nih. Nah, ini coba diperhatikan. Nah, jadi pengertian limit secara intuisi ya. Jadi kalau kita mencari fx ini tadi, tentu di 1 nggak ada nilainya ya, 0 per 0. Nah, tapi kalau kita nyari nilai yang dekat-dekat dengan 1 itu ada ternyata gitu ya. Misalkan tadi di 0,9. Nah, misalkan kita di 0,9. Nah, ternyata di 0,9 itu ada nilainya. Bisa kamu cari ya, dari 1,9 gitu ya. Nah, terus ada juga nilai di 0,99 ya, dekat dengan 1 kan? 1,99. Kalau kita lebih dekat lagi ya, 0,99 ada nilainya 1,99. Loh, kalau kita dekati dari kiri ya. Kalau dari kanannya 1 ya berarti misalkan 1,1, 1,01 ya. 1,001, 1,001 semakin lama semakin dekat dengan 1 gitu ya. Ternyata hasilnya itu 2,001. Nah, berarti kesimpulannya kalau dia itu dekat dengan 1, nilainya nanti dekat ke berapa? Berapa? Kalau nanti kita semakin dekat 0,99999 atau 1,00001 gitu. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Nah, betul. Fadila, Burhan, dan 2 ya kan? Ini kan semakin lama dia mendekati 2 ya kan? Nah, betul. Jadi 2 ya. Jadi kalau nanti angkanya gitu kita pilih paling dekat, semakin dekat gitu ya. Nah, itu berarti dia ya nanti akan mendekati 2 nilainya. Nah, itulah definisi ya, definisi secara intuitif suatu limit ya. Jadi kalian juga harus tahu ya. Jangan cuma langsung hitung ya. Nah, maka bisa kita definisikan secara intuitif ini ya kalau digambarkan ini ya, ini yang kalimat terakhir nih. Untuk mengatakan
limit X mendekati C fx sama dengan L berarti bahwa bila X itu dekat, ya kalau kita tadi berarti X-nya itu dekat ke 1 ya, tetapi tidak sama dengan C, tetapi nggak sama dengan 1, maka fx dekat dengan L. Nah, itu ya definisi secara intuitifnya. Jadi kalau X-nya itu dekat ke C ya, nah, kalau dalam ini tadi X-nya dekat ke 1, tapi X-nya bukan sama dengan 1, karena kalau pas sama dengan 1 nggak ada nilainya gitu ya. Bisa jadi dia nggak ada nilainya. Nah, maka nilai fx-nya tentu dekat dengan L gitu ya. Nah, itulah definisi secara intuitif limit ya. Atau bisa Kak Akib tuliskan ya di sini ya. Jadi kalau kita punya limit X mendekati C, fx ini sama dengan L ya. Maknanya atau kita baca ya, limit suatu fungsi fx. Nah, sekali lagi untuk x ya yang mendekati a ya. Nah, kalau ini mendekati c ya, mendekati c. Nah, tetapi bukan x sama dengan c ya. Nah, maka fx ya, nah, itu dekat atau fc ya, dalam hal ini berarti fc. Nah, fc itu dekat dengan L gitu ya. Nah, itulah definisi secara intuitif limit ya X mendekati C ya. Nah, kalau secara perhitungannya seperti apa nanti kita bahas ya, gimana kalau limit X mendekati 1 ya, dalam hal ini X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1 apa itu nanti kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang ditanya dulu sebelum kita lanjut? Ada? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Aman ya? Oke, nah lanjut ke halaman. Nah, sekarang gimana gitu ya cara mencari limit tadi ya. Maka ada teorema limit ya, sebentar Kak tuliskan. Selanjutnya ada teorema limit. Nah, teorema limit. Jadi sebenarnya yang pertama, kalau kita punya limit ya X mendekati C gitu ya dari fx, itu gampang ya, tinggal substitusi aja gitu ya, fc ya, tinggal kita substitusikan aja dia sama dengan fc. Tapi ada syaratnya tadi ya, si fc ini harus bentuk tentu ya, bentuk tentu. Nah, berarti kalau bentuk tak tentu dia nggak boleh gitu ya. Nah, kalau nggak bentuk tak tentu nggak boleh ya. Nah, bentuk tak tentu itu apa? Nah, tadi kita sudah nyebut ya ada 0 per 0 ya. Tadi ada yang menyebut tak hingga per tak hingga ya. Terus ada juga tak hingga min tak hingga. Nah, inilah bentuk-bentuk tak tentu ya. Nah, kalau bentuknya nggak tentu gimana? Harus diubah ya. Kalian kenal ada yang pakai apa? Pemfaktoran ya kan? Mengalikan dengan sekawan dan seterusnya gitu. Jadi kalau dia itu nggak disubstitusikan, nggak 0 per 0, udah selesai kan gitu. Tapi kalau 0 per 0 harus kita ubah. Yang kedua, ini sifat-sifat kalau kita kalikan misalkan dia dengan suatu konstanta ya. Ini misalkan limit X mendekati C dari fungsi kfx ya. Nah, ini sama aja kan. Konstantanya bisa kita pindahkan ke depan ya. Nah, kali limit
X mendekati C dari Fx. Tuh. Terus yang kedua, kalau penjumlahan sama pengurangan, itu juga bisa kita pecah ya. Limit X mendekati C dari fungsi misalkan Fx ya, ditambah maupun dikurang ya, berlaku. Nah, ini bisa kita pecah jadi limit X mendekati C Fx ya, ditambah ataupun dikurang limit X mendekati C dari Gx. Nah, kalau perkalian juga bisa ya. Nah, perkalian juga bisa kita pecah ya. Limit X mendekati C dari Fx ya, dikalikan Gx. Nah, bisa kita pecah ya. Jadi limit X mendekati C Fx ditambah limit X mendekati C Gx. Nah, bagaimana kalau dia pembagian ya? Nah, pembagian juga bisa, tapi ada sedikit catatan. Kalau ada limit X mendekati C ya, Fx per Gx. Nah, itu bisa kita pecah jadi limit X mendekati C Fx dibagi limit X mendekati C Gx. Nah, tapi ada syaratnya bahwa limit yang bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, yang bawah ini itu tidak boleh sama dengan 0. Yang selanjutnya, yang keenam, ini kalau perpangkatan ya, akar ya. Jadi kalau misalkan kita punya limit X mendekati N, X mendekati C, jadi akar pangkat N ya, suatu fungsi Fx ini. Nah, ini boleh kita limitnya masuk ke dalam akar ya. Jadi akar pangkat N dari limit X mendekati C Fx. Nah, itu. Demikian juga kalau perpangkatan ya. Limit X mendekati C, ya misalkan kita punya fungsi Fx dipangkatkan dengan N ya. Nah, ini sama aja, dilimitkan dulu. Nah, X mendekati C Fx, baru itu setelah dipangkatkan. Gitu. Ya, sifat-sifatnya silakan diperhatikan. Intinya sih gampang ya. Pertama substitusi, kalau dia itu nggak 0 per 0 atau tak hingga per tak ingat, minta hingga aman. Ya, kalau nanti bentuknya tak tentu gimana harus diubah. Nah, terus yang kedua dan kita itu biasa aja sih memecah ya, perkalian konstanta, tambah kurang, kali bagi ya, akar ataupun pangkat. Oke, langsung saja ya, nggak usah berlama-lama ke soal nomor 1 ya. Silakan yang sudah ketemu. Nah, ini jawabannya apa? Silakan. Nah, sendiri kaki minum dulu. D ya, Melani. Selain Melani, mungkin ada yang sudah. Ya, cuma satu yang udah Melani. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Mengerjainnya. Oh, D, kebanyakan D ya. Apakah benar jawabannya D? Oke, kita lihat ya. Oh, L per 2. Oke, ini soal UTBK 2022 ya. Tahun kemarin ya. Lumayan menantang soalnya. Jika limit X mendekati 2 ya, X ditambah 4 per X akar ya, min akar AX plus B per X min 2 sama dengan L, ya maka nilai dari limit X mendekati setengah dari berikut berapa. Nah, pertama kita harus curiga dulu ya. Curiga dulu bahwa di sini itu kok yang diketahui itu limit mendekati X mendekati 2 gitu ya. Padahal di sini limit X mendekati setengah. Lah kan nggak sinkron itu. Yang diketahui mendekati 2, yang ditanya kok mendekati setengah. Ya harus kita sinkronkan dulu. Ya. Gitu. Nah, cara mensinkronkan gimana?
Nah, sekarang coba jika kita misalkan ya, jika kita misalkan X ini sama dengan setengah, ya, kita misalkan X ini sama dengan setengah, berarti 1/x X-nya itu kan sama dengan 2 ya. Dibalik aja ya. Kalau kita punya X sama dengan setengah, jadi kan 1/x X-nya mendekati 2 ya. Nah, maka bisa kita misalkan ya, bisa kita misalkan jika nanti kita ambil M-nya itu sama dengan 1/x gitu ya, tentu X-nya akan sama dengan 1/m yang dia sama dengan 2 ya. X mendekati 1/m. Tadi X-nya tadi setengah ya. Berarti kalau 1/m sama dengan X-nya kan sama dengan 2 ya. Nah, berarti kalau dalam hal ini M-nya akan sama dengan M tadi kan 1/x ya, berarti ini sama dengan 2. Ya. Jadi semuanya kita sinkronkan dulu ya supaya dia nanti dalam bentuk sama gitu. X mendekati 2, bawahnya X sama setengah kan belum sama. Nah, maka limit X mendekati setengah ya, limit X mendekati setengah itu bisa kita tuliskan sebagai limit ya kan M mendekati 2 ya enggak? X mendekati setengah ya. Ini dulu. X sama dengan, kalau dia itu setengah, kan M-nya sama dengan 2 ya. Berarti kalau di sini limit X mendekati setengah, nah itu berarti kalau diganti dengan M, berarti M mendekati 2 kan. Ini sama dengan setengah, M-nya kan sama dengan 2. Sudah kita lihat ya. Nah, sekarang semuanya kita ubah ke M gitu ya. Karena limit yang kita pakai ini limit dalam M. Oke, coba pelan-pelan kita ganti X-nya dengan M ya. Nah, X-nya tadi akan diganti dengan 1/m ya. Maka ini jadi akar dari ini 1/m ya. 1/m ditambah, nah kalau 4/x ya, berarti kan jadi, sebentar. Bateraiku ngedrop. Nah, gimana? Kalau ini kan sama dengan 4/x ya. Berarti bisa kita ganti dengan sebentar. Oke, maaf. Yang kita ganti yang ini ya. Karena yang ditanyakan ini ya. Maaf. Yang ditanyakan ini. Ini tuh hal yang diketahui. Oke, berarti kita ganti ya, ini X-nya dengan 1/m, berarti 4x pangkat 3 berarti 4 kali 1/m pangkat 3 ya. Oke, dikurangi akar pelan A. X-nya tadi 1/m ditambah B kali ini 1/m kuadrat. Oke, dibagi dengan 1-4 kali 1/m kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di sininya semuanya ada 1/m kuadrat ya. 1/m kuadratnya berarti kan bisa kita hilangkan, kita keluarkan ya. Limit X mendekati 2, nah, akar ya ini 1/m kuadratnya kita keluarin ya. 1/m kuadratnya kita keluarin, berarti ini jadi M ya. Ya, ditambah kalau 1/m kuadratnya dikeluarin berarti ini tinggal 4/m kan. Nah, gitu. Nah, dikurang ini akar ya, ini sekarang dikeluarin 1/m kuadratnya. Jadi ini jadi AM ya. AM ditambah dengan B/M ya. B aja, ini kan M kuadrat ya. Nah, ini tadi B aja. B. Oke, dibagi. Nah, yang bawah juga bisa kita keluarin ini 1/m-nya. 1/m kuadrat ya. Ini 1/m kuadratnya keluar, berarti ini jadi M kuadrat dikurangi 4 ya. Kan? Oke, kalau udah 1/m kuadrat karena akar bisa kita pindahkan ke depan ya. Nah, bisa kita pindahkan ke depan. Ini jadi limit X mendekati 2 ya. Ini bisa kita pindahkan ke depan. Keluar akar jadi tinggal 1/m ya. 1/m dikalikan, nah yang ini
Jadi tinggal akar M plus 4 per M. Ya, kurangi akar AM plus B. Oke, dibagi. Nah, ini 1/M kuadrat ya. Terus ini bisa kita faktorkan ya, M kuadrat min 4 itu. Yaitu M min 2 sama M plus 2 kan. Oke, nah sekarang kita perhatikan yang diketahui ya. Yang diketahui itu kan bentuknya ini tuh. Nah, coba diperhatikan. Ini tuh bentuk seperti ini tuh bisa kita ganti dengan L. Nah, udah bentuk tuh ini. Ya kan? Ini udah bentuk seperti itu ini. Yang ini M plus, kalau atas pakai M, bawahnya pakai, oh ini bukan X ya, maaf, ini M ya. Maaf, ini M. Kalau sudah kita ganti M ya. M ya. Nah, atasnya X, bawahnya cuma pakai ganti atasnya X, bawahnya pakai M kan. Nah, tapi kan bentuknya sama tadi. Sama persis tadi. Nah, segini itu kan sama. Nah, ini kan sama toh. Maka yang kuning ini bisa kita ganti dengan L gitu ya. Nah, yang lainnya ya berarti tinggal di sini bisa kita sederhanakan dulu ya. Ini boleh dicoret sama ini ya. Ini tinggal M kan. Nah, sekarang kita ganti M-nya dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 1/2 gitu ya. M-nya kan diganti 2 ya. Terus dikali yang atas ini tadi hasilnya itu L ya, yang kuning-kuning ini. Yang bawah ini ya M-nya kita ganti dengan 2 ya. Berarti 2 ditambah 2. Nah, 2 tambah 2, 4 kali setengah berarti 2 ya. Maka L per 2. Ya, berarti jawabannya yang D. Oke. Dah benar ya tadi ada Melani, Azam, Aca ya. Jawabnya yang D. Oke, Kak pulang ya sebelum dibuka pertanyaan, pasti banyak yang tanya nih. Jadi gini, Kak ulangi, kita yang ditanya ini gitu ya. Nah, ini padahal ini setengah, di sini X sama dengan 2. Maka harus kita sinkronkan dulu gitu ya. Ide kita pertama. Nah, kalau kita cara sinkronnya gimana gitu ya. Di sini kan setengah, ini 2 ya. Nah, kita misalkan aja, misalkan X-nya itu sama dengan setengah. Tentu 1/X-nya sama dengan 2 ya. Nah, maka kalau kita ambil M itu sama dengan 1/X, maka X sama dengan 1/M atau M-nya sama dengan 2. Nah, maka yang awalnya tadi limit ke setengah, itu kita ubah jadi limit X mendekati 2. Gitu ya. M-nya diganti dengan 2. Nah, setelah itu kita ganti semua X-nya dengan M. Gitu ya. Terus yang bisa dikeluarkan gitu ya. Terus kalau ada faktorkan itu. Jadi kita harus jeli ya, kalau ada bentuk kuadrat bisa difaktorin, faktorin aja gitu. Pasti nanti ada sesuatu yang bisa kita peroleh. Nah, kayak ini ya. Nah, ternyata ini bentuk yang sudah diketahui ya. Nah, sudah dapat, maka dapat hasilnya L per 2. Silakan kalau ada yang bertanya dulu. Nomor 1 nih, cukup menarik. Masih buka yang tulisan merah itu? Oh ya, boleh. Tuhan. Ada lagi? Kak, kenapa diganti M? Sama ya, berarti yang merah itu ya. Pertanyaannya. Soal UTBK kemarin nih Kak, tuh kan benar Sofia ini yang sudah ngikutin UTBK. Benar nggak kemarin? Ini sebenarnya UTBK-nya keluar 2 kali ya ini tuh. Di 2019 keluar juga nih. Yang tipe seperti ini pernah keluar ya di 2019, ternyata di 2002 dikeluarin lagi. Ini pernah keluar nih. Oke ya. Masih sama ya, pada bingungnya di bagian merah ini ya. Ya sama ya, bingungnya masih di bagian merah. Mungkin kalau yang di sini mah tinggal menjabarkan gitu ya. Oke, akhir ulangin yang bagian merah ini. Sekali lagi, pertama kita harus menyinkronkan kan gitu ya. Di sini itu X gitu ya. Di sini itu X mendekati 2, maaf. Di sini X mendekati setengah. Lah kan nggak sama gitu ya. Ini kan nggak sama, di sini itu X, di sini ini di sini 2, ini 1/2 gitu kan. Ini 2, ini 1/2. Nah, maka caranya kita ganti gitu ya. Semuanya itu kalau bisa yang 1/2 ini jadi 2 gitu kan. Kalau bisa yang 1/2 ini kita ganti 2 supaya
di sini sama gitu, sama yang diketahui. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalau kita misalkan 1/2 ini sebagai ya kan jelas loh, ini X mendekati 2, berarti X-nya kan sama dengan setengah ya. Ya, X-nya itu sama dengan setengah. Nah, X sama dengan setengah, padahal yang diketahui 2, berarti kita harus memunculkan sesuatu yang baru, gitu kan ya. Nah, berarti supaya ini jadi 2, berarti X-nya kan kita bikin jadi 1/X ya. Kalau X-nya kita bagi 1/X, ini kan 2. Nah, sekarang berarti setengah ini boleh kita ganti dengan 2, kan gitu ya. Setengah itu boleh ganti 2, tapi ini jangan pakai X, gitu. Pakai yang 1/X tadi, gitu kan. Nah, 1/X tadi kita misalkan sebagai nilai yang variabel yang baru, misalkan M ya. Jadi ini M sama dengan 1/X ya. Nah, kalau M sama dengan 1/X, padahal 1/X-nya tadi sama dengan 2, ya berarti kan M sama dengan 2 ya. 1/X-nya tadi kan udah ketemu 2. Berarti M ini akan sama dengan 2. Berarti ini X-nya kita ganti dengan M, setengahnya boleh kita ganti dengan 2. Jadi sebenarnya transformasi ini ya, kata kuncinya ini. Nah, ke sini ya, X sama dengan setengah menjadi M sama dengan 1/X atau M sama dengan 2. Nah, karena udah M jadi 2 ya, udah sama yang ditanya kan gitu. Maka bisa kita proses. Jadi memang krusialnya di permisalan yang awal ini ya. Atasnya 2, ini 1/2. Krusialnya di situ. Oke, ada lagi? Kak, berarti soal yang disinkronkan sama yang kita ya, Kak? Ya, betul, harus sinkron ya. Nah, kebetulan nih kalau yang nomor ya 2019 ini udah sinkron ya. Ini 2, jadi nggak jadi masalah ya, kan? Ini 2, ini udah 2. Nah, tapi kalau yang UTBK 2022 ternyata dinaikkan levelnya ya. Dinaikkan levelnya harus menyinkronkan X mendekatinya. Oke, Naura sudah tercerahkan. Alhamdulillah. Gitu ya, berarti soal yang ini disinkronkan dulu. Ya, betul. Ini karena di sini tadi ya, nggak sinkronnya ini mendekati 2, ini mendekati setengah. Kalau ini kan udah sama nih. Nah, ini soal yang 2019 ini kita nggak perlu menyinkronkan. Oke, gitu ya. Oh, ada yang mau screenshot sebelumnya boleh. Atau nanti Kak Akib kasih ya rekapan ini ya, kasih PDF-nya, nggak usah khawatir kalau terlewat. Oke, kita lanjut ya, yang lebih mudah ya sebenarnya. Soal nomor 2 ini UTBK 2019. Apa jawabannya? Mungkin ada yang sudah jawab. Oke, E ya, Melani, Isma juga sudah dapat yang E ya. Oke ya, ini sebagian sudah dapat E. Nah, coba sekarang kita jawab ya. Tadi teorema pertama kita ya, teorema pertama kita itu mengatakan bahwa kalau ada limit itu substitusi aja gitu ya, kan? Limit itu kalau ada limit substitusi aja, asalkan nggak 0/0 kan gitu. Nah, kita pakai sifat itu juga ya, kayak yang diketahui ini, ya limit ini sama dengan A. Ya udah gitu ya, masukin aja gitu. X-nya dengan 2, apakah 0/0? Kalau nggak 0/0, ya udah berarti ketemu kan gitu. Nah, kebetulan ini kan nggak 0/0 ya. Coba kita substitusikan X-nya dengan 2 ya. Nah, ini kita substitusikan X-nya kedua ke sini ya. Jadi akar pangkat 3 dari A kali 2/3 ditambah B dibagi dengan X-1 kan gitu ya. Nah, dengan X-1. Nah, kalau udah, X-nya tadi diganti dengan X-nya diganti dengan 2 ya, 2 kurangi 1 ya. Maka ini hasilnya apa? Akar pangkat 3 dari 8A ditambah B ya. Pernya kan per 1 ya. Nah, per 1 nggak ngaruh ya. Ini akan sama dengan A. Gitu ya. Jadi gampangnya gitu aja, jangan seuzon dulu ya. Ini pasti 0/0 gitu ya. Dicoba dulu soalnya apakah 0/0 enggak. Kalau nggak 0/0 ya udah ketemu. Nah, kayak ini juga ya, coba kita masukkan X-nya dengan 2 ya. Apakah 0/0? Kalau 0/0 kita harus baru berpikir gitu ya. Kalau enggak ya udah ketemu. Nah, kita substitusikan ke yang kanan ya, X-nya dengan 2, karena limit masih X mendekati 2.
Jadi ini jadi akar pangkat 3 dari X-nya diganti dengan 2 ya. Berarti 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, jadi A aja kan. Tulis aja deh. 8A per 8 ditambah B per 8 ya. Dikurangi 2 kali 2 ya. Dibagi. Ini 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 2. Oke, maka kita dapatkan ini 1/8-nya boleh kita keluarkan ya. 1/8-nya boleh kita keluarkan. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 1/8 kan setengah ya. Ini jadi setengah. Nah, ini akar pangkat 3 dari A plus B. 1/8-nya keluar. Sekali lagi. Sorry, ini ada 8-nya ya. Ini ada 8-nya yang atas. Yang kita keluarkan 1/8-nya aja. 8A plus B. Itu ya. Dikurangi 4 dibagi dengan berapa ini? 4 tambah 4 kurangi 2, 6 ya. Nah, maka hasilnya akan sama dengan. Nah, tadi kita sudah menemukan ya, kalau ada bentuk yang seperti ini, boleh kita substitusikan dengan A, gitu ya. Nah, ini podo, ini sama kan ini. Nah, maka ini bisa kita ganti dengan A ya. Maka hasilnya sama dengan setengah A ya. Setengah A kurangi 4 dibagi 6 ya. Atau bisa kita tuliskan jadi dibagi 6 ya. 1/12A dikurangi 4/6 ya. Kalau kita keluarkan 1/12-nya, nah, jadi A-8 ya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada bentuk limit, coba substitusi dulu gitu ya. Kalau 0/0 kita harus baru berpikir ya. Kalau nggak 0/0 udah ketemu hasilnya itu. Soal nomor 2 UTBK 2019. Oke, udah benar ya. Ada beberapa tadi yang jawab 4 orang benar. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Boleh, monggo. Kak kok bisa jadi amin 8? Amin 8. Mana sih amin 8? Oh dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ya ininya. 1/12 pecahan biasa. 1/12. Nah, kalau ini supaya per 6 supaya jadi 12 kan dikali 8 ya. Maka dikali 2 ya. 4-nya dikali 2 jadi 8. Kak dapat setengah dari mana? Ini. Oh ini. Ini 1/8-nya dikeluarin ya. Sebenarnya ini. Ini kan sebenarnya yang dalam kurung ini bisa kita tuliskan sini ya. Akar pangkat 3 dari 1/8 gitu ya. Kalau 1/8-nya keluar kan jadi 8A plus B toh. Nah, akar pangkat 3 dari 1/8 kan setengah ya. Nah, akar pangkat 3 dari 1/8-nya setengah. Kali jadi setengah. Kak itu terakhir diapain? Tadi ya sama kan penyebut ya, semuanya dibikin per 2. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau mau tanya lagi. Cukup? Kak itu oke, nggak ada ya? Lanjut kalau gitu. Kita lanjutkan. Kak A-nya dikeluarin itu gimana? Kak A-nya dikeluarin itu gimana? Bukan dikeluarin sih sebenarnya ya. Jadi kalau ada A, kalau ada yang bentuk akar pangkat 3 dari 8A plus B, gitu ya, ini bisa diganti dengan 8. Itu aja. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 3. Oke, bentar ya. Kak Akif izin dulu sedikit. Silakan dicoba dulu apa nih kira-kira jawabannya nomor 3. Dah, yang sudah ketemu? Oh, kebanyak. Isma aja yang baru komentar yang C. Ada lagi yang lain?
Jawabannya C ya, sebagian oke. Kita bahas ya. Ini sedikit lebih susah. Ya enggak juga sih, tapi menjabarkannya aja nanti sedikit panjang ya. Oke. Nah, pertama kita harus ngeh dulu ya. Di sini tuh kan pangkatnya pangkat 2 ya. Nah, di sini kan pangkatnya jadi pangkat 4 ya. Nah, di sini pangkatnya pangkat 2, di sini pangkat 4. Nah, maka harus kita sinkronkan dulu gitu ya. Nah, cara menyinkronkan itu gimana? Tentu kalian masih ingat ya, kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu jabarannya apa ya? Masih ingat toh? Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu kalau dijabarkan jadi apa? A plus B? B amin B. Ya, oke, makasih. A plus B amin B ya. Berarti kalau kita punya A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 apa? Ya, ini kan ada pangkat 4 ya. Nah, ini sebenarnya kan bisa kita ubah jadi gimana? A kuadrat dikuadratkan dikurangi B kuadrat dikuadratkan kan? Ya. A kuadrat dikuadratkan dikurangi B kuadrat dikuadratkan. Nah, maka ini sama aja apa? A kuadrat plus B kuadrat sama A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi ini kan jadi sama ya. Nah, patokannya kita gitu ya. Karena yang ditanya bentuk yang ini gitu ya. Nah, bentuk yang ini itu berarti nanti bentuk ini harus kita ubah gitu ya. Supaya membentuk yang ditanyakan. Oke, jadi ini kita jabarkan ya. Tapi A-nya di sini sedikit ribet ya. Harga mutlak T-1 ya nggak apa. Kita jabarkan pelan-pelan. Jadi bisa kita tuliskan jadi limit T mendekati A ya. Limit T mendekati A dari apa ini? Harga mutlak T-1 kuadrat gitu ya. Dikurangi sama yang min dulu ya, baru yang plus. Harga mutlak A-1 ya dikuadratkan. Nah, ini yang kurang. Terus setelah itu yang tambah ya. Nah, yang tambah berarti harga mutlak T-1 kuadrat ditambah harga mutlak A-1 ya dikuadratkan. Nah, ini yang tambah dibagi. Nah, di bawah T-A ya, T-A. Nah, sekarang ini udah bentuk nih, udah lumayan ya. Ini udah sesuai yang atasnya kan? Nah, ini kan udah sesuai yang atas ya, ini juga udah sesuai ya. Nah, tapi yang belum yang bawah nih. Ini T-A ya. Nah, padahal di sini harusnya T kuadrat min A kuadrat. Nah, apa ini? Supaya jadi T kuadrat min A kuadrat. Ya, ini caranya kita kalikan gitu ya. Dengan sekawannya ya. Nah, sekawannya itu kan T plus A per T plus A ya. Ya, kalau dikalikan jadi T kuadrat min A kuadrat ya. Nah, maka bisa kita tuliskan ini jadi ini dikali ya. Oke, kita tulis limit T mendekati A gitu ya. Nah, ini tadi dikalikan harga mutlak T-1 kuadrat dikurangi A-1 kuadrat ya dibagi. Ini tadi udah dikali ya. T min A kalau dikalikan T plus A kan jadi T kuadrat min A kuadrat ya. Dikalikan. Nah, yang ini sisa yang belakang aja ya. Belakang itu ada harga mutlak T-1 kuadrat ditambah harga mutlak A-1 kuadrat ya. Nah, ini dikali masih dikali sama T plus A yang atas ya. Udah ya, tinggal kita limitkan. Yang panjang ini hasilnya apa? K ya toh? Nah, ini udah ketahui sama kayak persis kayak yang ini kan. Nah, ini kita bisa ganti dengan K. Dikali. Nah, kalau yang ini ya kita ganti nama aja limit T mendekati A ya. Berarti T-nya kita ganti dengan A kan gitu. T-nya boleh kita ganti dengan A kan. Ini enggak jadi kalau yang langsung gini.
Kalau langsung di sini T-nya kita ganti A, kan 0/0 kan? Enggak. T-nya langsung kita masukkan ke sini dengan A, kan 0/0. Nah, maka kita perlu mengubah ya, cara mengubahnya tadi ini gitu ya. Nah, kalau sekarang udah diubah pasti udah nggak per 0/0 ya. Ini kita masukkan ke sini, maka ini jadi harga mutlak A min 1 kuadrat ditambah harga mutlak A min 1 ya kuadrat tuh dikalikan dengan T-nya kita ganti dengan A. Ya, tapi jadi A ditambah A ya. Nah, kalau kita jabarkan ini jadi K dikali. Nah, ini berarti kan ada dua yang sama loh. Harga mutlak min A kuadrat ditambah harga mutlak A min 1 kuadrat. Tadi apel tambah apel, hasilnya ya 2 apel ya. Itu 2 kali harga mutlak A min 1 dikuadratkan, dikalikan, ya ini 2A ya, A tambah A 2A. Oh, kalau kita sederhanakan ya, 2 kali 2A jadi 4A ya, berarti 4K. Dikalikan dengan harga mutlak A min 1 dikuadratkan. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. 4AK harga mutlak A min 1 kuadrat. Oke. Kaki pulangin dulu ya sebelum kalau ada yang mau bertanya. Jadi pertama ini harus kalian sinkronkan dulu ya. Ini kata kuncinya di sini. Kalau kita masukkan langsung T ini dengan A kan 0/0, berarti perlu kita ubah gitu. Cara mengubah itu biasanya kan difaktorin ya. Cara yang paling gampang itu kan difaktorin. Ini kita faktorin ya. Kita faktorin, nah, ternyata sudah bisa membentuk yang diketahui gitu ya. Selanjutnya, kalau dari faktorin, masukin aja T-nya dengan A gitu ya. Kalau nggak 0/0 berarti udah ketemu di sini. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh. Ada? Atau bisa lanjut? Enggak ada ya? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ini belum dihapus ya. Apa-apa deh. Belum sempat hapus. Nah, supaya cepat juga ya, kita tinggal 30 menitan. Ini sudah kaki tuliskan, sekali jelasin aja ya. Boleh kalau nanti ada yang bertanya, tanya aja. Nah, selanjutnya ada fungsi aljabar ya. Limit dari fungsi aljabar. Ya, berarti kita misalkan limit X mendekati A, fx per Gx gitu ya. Nah, kalau gini, ya tinggal masukin aja lah. Sekali lagi, di limit itu gampang gitu ya. Tinggal masukin aja angkanya gitu ya. X-nya dengan A, jadi FA per GA. Asalkan dia tentu kan gitu. Kalau nggak tentu diapain? Kalau nggak tentu atau bentuknya 0/0 tadi bisa kalian faktorkan, bisa kalian kalikan dengan sekawan, atau bisa diturunkan ya. Nah ini kamu kan juga diajarin tadi dulu. Kalau ada limit itu atas diturunkan, bawah diturunkan ya. Nah itu namanya aturan L'Hopital ya. Dan aturan L'Hopital ini berlaku jika 0/0 gitu ya. Kalau nggak 0/0 jangan diturunkan. Nah, ini biasanya kalian salahnya di situ ya. Belum dicoba langsung diturunkan gitu ya. Jangan. Jadi coba dulu 0/0 enggak. Kalau 0/0 lalu pakai aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopital itu tadi ya yang sudah kalian gunakan, biasanya atasnya diturunkan, bawahnya diturunkan gitu. Baru disubstitusikan ya di hospital ya, atau hospital, bukan hospital ya, itu kebacanya aturan L'Hopital ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, ini pengantar aja lanjut. Nah ya, sekarang kita coba kerjakan ini ya. Nah, ini dulu deh. Ini ya kemarin ya Kak Akib minta ya, siapa yang punya soal boleh dikirimkan dulu. Siapa ya kemarin saya lupa. Siapa yang ngirim soal ini kemarin?
Nah, ini katanya bagus Pak Kak Akib, ini tolong dibahas ya. Boleh nih. Kalau kalian punya soal ya, yang kira-kira menarik perlu dibahas, boleh dikirimkan. Untuk minggu depan materinya turunan ya. Turunan fungsi. Nah, kalau punya soal-soal turunan fungsi yang menarik perlu dibahas, boleh dikirim ke Akib, nanti kita bahas. Nah, kayak soal nomor ini, jika limit X mendekati min 2 dari Bx kuadrat plus 5X plus 15 plus B per X kuadrat plus X min 2 itu ada. Ada. Maka nilai B dan nilai limit tersebut berturut-turut berapa? Oke. Ada yang tahu ini jawabannya? Jadi ada dua ya. Yang pertama nilainya B berapa, yang kedua nilai limitnya berapa. Oh ya, sekarang ngerespon Burhan ya. Jadi aturan L'Hopital itu sebenarnya khusus untuk 0/0 ya Burhan. Kalau nggak 0/0 dia misalkan dia tak hingga per tak hingga bukan ya. L'Hopital itu khusus yang bentuknya 0/0. Tuh. Oke, ada yang ketemu ini? Atau yang kemarin ngasih soal ini siapa udah dikerjain belum? Oke. Belum? Oke, kalau belum kita bahas ya. Nah, jadi soal ini oke. Soal ini sebenarnya mudah ya. Kalau kita punya soal, biasanya ya, kalau kita substitusikan atas bawah itu kan 0/0 ya. Ya. Kalau kita langsung masukkan dia itu angkanya kan biasanya pasti 0, langsung 0/0 ya. Nah, coba. Ini kalau kita masukkan min 2-nya ke bawah, ke atas, ke bawah kan 0 ya. Coba kita masukin ke bawah. Ya kan jadinya ini jadi min 2 kuadrat dikurangi 2. Jadi dikurung gini ya, dikurangi 2 kan 0 ya. Nah, berarti kalau dimasukkan ke atas itu juga pasti 0/0 kan? Ya udah, berarti kalau kita masukkan min 2, berarti B dikali min 2 kuadrat ditambah 15 kali min 2 ditambah 15 ditambah B ini pasti 0. Ya, pasti ini bentuknya 0/0 ya. Nah, kita hitung jadi 4B min 30 plus 15 plus B sama dengan 0 ya. Atau ini jadinya 5B ya. 5B sama dengan berapa ini? Min 15 pindah ke sana ya. Jadinya 15 ya. Jadi B-nya sama dengan 3. Betul, B-nya 3. Nah, kalau udah ketemu gimana? Ya udah, tinggal diturunkan. Enggak. B-nya udah ketemu 3. Oh, berarti jawabannya kalau enggak C ya D toh. Nah, sekarang mencari turunan yang pecahan tadi caranya kan kalau 0/0 diturunkan. Ya udah turunin aja gitu ya. Kita turunkan jadi limit X mendekati min 2 jadi 2B 2BX kuadrat ya. Nah, turunannya kan 2BX turunannya pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1 ya. Berarti 2BX ditambah 15 dibagi sama 2X plus 1 ya. Terus kita ganti dengan min 2. Berarti jadi kita ganti dengan min 2 ya. 2 kali B-nya tadi 3, X-nya min 2 ditambah 15 dibagi 2 kali X-nya itu min 2 ditambah 1 ya. Jadinya berapa ini? 3 per ya kan? 3 per min 3 ya. Atau hasilnya min 1 ya. Oke, berarti yang C ya. Nah, ini supaya kemarin maaf saya kelupaan namanya. Nggak kaki save. Terima kasih ya udah ngasih soal nih. Gitu ya. Jadi gitu aja. Kalau ketemu soal kayak gini itu pasti 0/0 itu pasti. Atas tinggal masukin sama dengan 0, bawah masukin sama dengan 0. Nah, udah ketemu turunin sama dengan turunin baru disubstitusikan kan bentuknya pecahan. Oke, kita Kak berarti kalau penyebutnya ketemu 0 ntar pembilangnya udah pasti ya sih. Sebagian besar soal pasti gitu ya. Jadi tinggal atasnya aja disama dengan 0 juga. Ya dari B-nya dulu ya di sini karena kalau nggak ketemu B ya kita nggak bisa cari turunannya kan. Gitu Sofia. Ada lagi?
Oke, nggak ada ya, lanjut ya. Nah, kita ke yang mudah dulu ya. Ini juga mudah ya. Ada limit X mendekati min 3 ya. Nah, dari 1/AX plus 1/3 ini sama dengan nilainya ini. Ya. Nah, sama kayak tadi, ini tuh pasti bentuk soal ini pasti 0/0. Pasti bentuknya itu 0/0. Ya, maka kita sama dengan 0, yang atas sama dengan 0, bawahnya sama dengan 0 ya. Nah, jadi yang atas kita ganti X-nya dengan min 3 ya. Nah, Pak Hakim udah nulis, langsung aja ya. X-nya diganti min 3 ya. Di A kalikan min 3 ya. Ditambah 1/3 harus sama dengan 0. Yang atas sama dengan 0. Berarti ini jadi min 1/3 A ya. Masih di bawah ya, tapi A-nya sama dengan pindah kanan min 1/3. Oke, berarti dapat 3A sama dengan 3 ya. Atau A-nya 1. Nah, sekarang yang bawah ya. Yang bawah juga kalau disebutkan pasti 0 gitu ya. Kita ganti X-nya dengan min 3 ya. B kali min 3 pangkat 3 ya. B dikalikan min 3 pangkat 3 ditambah 27 pasti sama dengan 0. Ya, ini min 27B sama dengan pindah ke uras min 27B sama dengan 1. A plus B-nya 1 tambah 1 2. Ini UI 2018. Nah, itu ya. Ini soal-soal kayak gini, nggak tahu ini tadi nggak dari mana ya. Sering keluar tipe-tipe soal seperti ini ya. Jadi mudah aja gitu ya. Tinggal substitusi atas 0, bawahnya 0. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan yang mau bertanya. Kalau ada. Ya, K berarti ada ya. K berarti itu ruas kanannya oh ya nggak ngaruh ya. Atau kalau nggak percaya gitu bisa kamu ganti ya nilai A dan B-nya dengan 1 gitu ya. Terus kamu turunkan ya. Nanti hasilnya pasti yang min 1/3/5 ya. Boleh kamu coba nih. A-nya diganti gitu ya. Terus diturunkan. Terus A-nya X-nya diganti dengan min 3 pasti hasilnya ini juga. Jadi aman ya. Kak, kenapa sama dengan 0 ya? Nggak susah, tapi menebak ya, Kak. Ya. Oke, ini tadi sebenarnya konsep kita di awal bahwa kalau kita punya limit trigonometri, limit pecahan itu kalau tinggal kita substitusikan gitu ya. Substitusikan. Kalau dia bentuknya 0/0 baru kita ubah. Nah, sebagian besar soal ya pasti bentuknya itu 0/0, nggak mungkin dong soal kok dia itu disubstitusikan ketemu gitu ya. Nah, sebagian besar itu soal itu pasti bentuknya 0/0 gitu. Ya kan? Kenapa? Karena supaya kamu mikir gitu. Ada 3 cara yang harus dipakai ini gitu. Nah, jadi sebagian besar ini pasti bentuknya 0/0. Nah, karena ini kita tebak ini hasilnya 0/0 ya tadi tinggal atas sama dengan 0, bawahnya sama dengan 0 gitu ya. Ini kata kuncinya sebenarnya. Jadi pasti soal itu bentuknya tak tentu ya. Jarang soal-soal yang bentuknya itu tentu. Pasti bentuknya tak tentu. Oke, ada lagi? Oh, emang panjang ya di Wangsit ya. Saya nggak tahu nih. Belum lihat di Wangsit pembahasannya seperti apa. Jadi gampangnya gitu aja ya. Yang ini tadi 2 soal. Oke, ada sudah cukup ya pertanyaannya? Kalau enggak, kita nih masih ada 2 soal. UM 2019 sama UI 2018 ya. Oke, Kak Akif maaf ya ini nggak usah nulis ya. Nanti kelamaan kita soalnya masih ada berapa. Kak Akif jelasin aja ya. Gini. Kita punya akar pangkat 3 ya. Jadi berapakah nilai dari limit X mendekati 1, X dikurangi 1, plus akar pangkat 3 ya, dari 1 plus X ya, 1 plus X, per akar pangkat 3, 1 min X kuadrat. Nah, kalau kita ketemu bentuk yang bisa difaktorkan, itu harusnya kalian jeli ya. Oh ini berarti harus difaktorkan, harus diubah ya. Kayak ini. Ini kan berarti harus kita faktorkan ya. Ada 1 min X kuadrat ini kan bentuk yang bisa kita faktorkan. Faktorin aja gitu ya. 1 min X kuadratnya menjadi 1 min X sama 1 plus X ya kan. Jelas ya ini. Faktorkan biasa. Oke, nah selanjutnya
Ini juga harus ngeh juga. Yang jadi masalah itu kan pasti nanti X-1 ya, atau 1-X kan, karena ini limit X mendekati 1 ya. Limit X mendekati 1 itu nanti jadi kalau disubstitusikan 0 itu kan saat X-1 ya. Kalau ada X-1 atau 1-X kan jadinya 0 ya. Jadi yang bermasalah itu pasti ini ya. Nah ini. Yang bermasalah itu pasti 1-X ini. Ini ada 1-X sama ini. Ini tuh pasti bermasalah. Nah, ini ada 1-X. Ini pasti bermasalah karena kalau kita substitusikan dia pasti 0 kan gitu. Dengan 1. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya yang bawah ini bisa kita pecah ya. Kalau perkalian itu kalau kita punya akar 2 kali 3 kan sama aja akar 2 dikali akar 3 ya. Maka ini kita pecah saja ya. Jadi akar pangkat 3 dari 1-X dan akar pangkat 3 dari 1 plus X. Ya kan? Akar pangkat 3 1-X sama akar pangkat 3 dari 1 plus X. Ini perkalian ya. Nah, terus yang atas ini supaya sinkron ya. Atas yang ini kan jadi 1-X. Ya. Nah, ini pada X-1. Kita sinkronkan supaya jadi 1-X. Jadi min-nya kita keluarkan sama aja min buka kurung 1-X. Nah, ya. Kalau udah pasti atas bawah itu harus ada yang bisa dicoret kan gitu ya. Kalau kita mau faktorkan, habis itu kan atas bawah dicoret. Nah, apa yang bisa dicoret? Ya ini pasti akar pangkat 3 dari 1-X. Nah, yang atas gimana? Yang atas akar pangkat 3 dari 1-X ini kita keluarkan ya. Akar pangkat 3 1-X kita keluarkan. Nah, ini minusnya tetap minus. Nah, ini itu kan sebenarnya boleh juga bisa kalau ini keakib. Ini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu kan sama aja 3/3 toh. Kalau kita keluarkan sepertiga, ya kan? Akar pangkat 3 itu kan sebenarnya sepertiga ya. Kalau sepertiganya kita keluarin kan dalamnya masih ada 2/3 ya. Ditambah yang ini udah keluar utuh semuanya. Berarti 1 dibagi yang ini akar pangkat 3 dari 1-X. Nah, ini tetap ya. Ini tinggal kita coret aja karena ini sama kan. Nah, udah. Kalau udah ya tinggal kita ganti X-nya dengan 1. Kalau udah bisa dicoret pasti udah bisa memsubstitusikan ya. X-nya kita ganti dengan 1, maka ini dimasukkan 1 ya. 1 kurangi 1 kan 0 ya. Nah, ini kan hasilnya 0 nih. 0 ditambah 1. Nah, jadi sisa 1. Yang bawah diganti X-nya dengan 1 berarti akar pangkat 3 dari 2. Jawabannya yang C. Ya. Oke, gitu ya. Ya sebenarnya susah juga ya. Jadi yang pertama tadi kita intinya memfaktorkan gitu kan ya. Ini memfaktorkan bentuk yang ini ya. Terus di sini kita mengeluarkan akar pangkat 3 dari 1-X. Nah, kata kuncinya di sini kalau sudah difaktorkan kan bisa dicoret. Kalau sudah dicoret baru bisa disubstitusikan nilai. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada yang belum jelas ini UM 2019. Boleh kalau ada yang mau tanya. Oh ya, Kak, maaf boleh diulang yang baris keempat kenapa pangkat 2/3 ya? Oke, boleh. 3. Oke. Ya, sama ya pertanyaannya ini ya. Jadi memang krusialnya di sini ya. Di sini ya. Nah, kita punya bentuk ini ya. Ini sudah udah sama gitu ya. 1-X, ini 1-X ya. Ini apa ya? Ini distributif ya istilahnya kalau di matematik itu. Distributif kita bisa keluarkan gitu ya. Nah, ini kan bisa ada bentuk akar pangkat 3 1-X ini kita keluarkan ya. Nah, ini kan juga bentuk 1-X kan? Nah, ini 1-X ini juga 1-X. Nah, akar itu atau kita tulis di bawah ini aja ya. Jadi gini, kita ganti ya angkanya supaya kami nggak ribet ya. Jadi misalkan min A ditambah dengan akar pangkat 3 dari A gitu ya. Nah, misalkan gini aja deh. Ini cara ngeluarinnya gimana toh? Kan gitu. Nah, ini boleh kita tuliskan jadi min A pangkat 3/3 ya kan?
ditambah dengan A pangkat sepertiga kan. Nah, A pangkat sepertiganya kita keluarkan ya. Ya, jadi A pangkat sepertiga buka kurung. Nah, kalau udah keluar 2/3 berarti sisanya kan keluar sepertiga berarti sisanya 2/3 ya. Min A pangkat 2/3 ya. Kalau dikali kan pangkatnya ditambah ya. Enggak, teman-teman. Kalau dikali kan pangkatnya ditambah ya. Sepertiga ditambah 2/3 kan 3/3 ya. Ditambah ini udah keluar seutuhnya A pangkat sepertiga. Berarti ini 1 ya. Itu kalau kita ganti A-nya tadi dengan 1 min X hasilnya itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Yang nomor 5, ini SIMAK 2018 ya. Lanjut ya, soal nomor 5. Nah, ini SIMAK 18 ya. Nah, ini juga sama ya. Kasusnya hampir kayak awal tadi. Ini itu belum sinkron gitu ya. Kok atas itu ada bentuk-bentuk akar X gitu ya. Di bawah X kuadrat gitu ya. Terus limitnya ini X gitu ya. Nah, ini masih bentuk-bentuk yang kita harus mensinkronkan limitnya ya. Nah, dalam hal ini kalau kita misalkan si akar X ini ya. Ini kan ada akar X ya. Kita misalkan akar X ini dengan M gitu ya. Akar X ini kita misalkan dengan M. Berarti kalau kita kuadratkan dua ruas ya, M kuadratnya sama dengan X. Nah, berarti nanti kalau kita mau melimitkan X mendekati 4, ya, limit X mendekati 4 itu sama aja limit M mendekati 2 ya. Nah, sama aja kan? Kalau limit X mendekati 4, ya akan sama dengan limit X mendekati M-nya mendekati 2 ya. Nah, gitu ya. Ini X mendekati 4 sama aja M mendekati 2. Nah, maka di sini kalau kita ganti X-nya dengan M, ya berarti ini limitnya X mendekati 2 ya, M-nya mendekati 2 ya. Nah, maka bisa kita ganti akar X-nya ini dengan M ya. Maka ini M dikurangi 3M dikurangi 2 per M pangkat 4 ya. Ya kan? Kalau X kuadratnya tadi X-nya sama dengan M kuadrat, berarti X kuadrat kan 4. M pangkat 4 ya. Dikurangi 16. Nah, dapat ini. Nah, ini boleh sih sebenarnya dengan memfaktorkan ya. Atau dengan menurunkan aja gitu ya. Dengan turunan ya. Ini kan kalau kita masukkan 2 langsung 0/0 kan? Enggak, ini 2 dikurangi 6 kurangi 2 kan 4 ya. 2 dikurangi akar 4. Ini 2 pangkat 4, 0/0. Jadi beda kita susah harus mengalihkan sekawan dasar, kita turunin aja gitu ya. Turunan M apa? Turunan M itu 1. Ya. Terus turunan dari, ini mungkin yang belum paham ya. Gini aja, kalau kita punya akar itu kan pangkatnya setengah ya. Kalau kita punya pangkat penurunan turunan itu, masih ingat tuh turunan? Kalau kita punya X pangkat N, turunannya kan seper N-1, X pangkat N-1 ya, pangkatnya pindah, enggak, ini, maaf, ini integral ya. Kalau ini kan tinggal N-1, X pangkat N-1 ya, pangkatnya dikurangi 1, sebentar, error lagi, N, ya pakai N-1. N X pangkat N-1 kan gitu ya. Berarti kalau kita punya
X pangkat setengah turunannya apa? Ya setengah X pangkat setengah dikurangi 1 ya. Atau jadi setengah X pangkat min setengah. Gitu kan? Ya. Nah, maka ini juga gitu ya. Pangkatnya pindah ke depan setengah X pangkat min setengah. Nah, tapi masih dikalikan sama turunan yang di dalam ya. Ini nanti kalau besok ya, kalau kita sudah belajar aturan rantai ya. Nah, ini masih dikalikan sama turunan yang di dalam. Turunan dari 3M min 2 itu kan 3 ya. Nah, kalau turunan dari 4M, M pangkat 4 ya berarti 4M pangkat 3. Udah, tinggal masukin 2 gitu ya. Ini kita masukin 2. M-nya diganti dengan 21 dikurangi setengah. 3M min 2 itu berarti 4 ya. 4 pangkat min setengah dikali 3 dibagi 4 kali 2 pangkat 3 ya. 1 dikurangi ini setengah 4 pangkat min setengah itu berarti setengah ya. Dikali 3 dan seterusnya. Hitung hasilnya 1/126. Oke. Ada pertanyaan di sini? Silahkan kalau ada yang bertanya yang nomor 5 SIMAK PI 2018. Ada? Oke, ada. Kak, maaf, belum mengerti kenapa yang awal dibuat M sama dengan akar X ya. Oke. Gini ya, teman-teman. Bang min 16-nya kemana? Oke. 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 Satu-satu ya, dari Sekar dulu. Ini Sekar. Tadi pertanyaan kenapa M-nya sama dengan akar X ya. Jadi gini. Di sini kan nggak sih. Kalau sekali lagi kita itu lihat sesuatu itu yang aneh ya. Kalau di matematika itu gitu. Apa sih ini yang nggak pas gitu ya? Yang aneh itu apa? Yang nggak pas ini toh. Ini X mendekati. Di sini padahal bentuknya akar-akar semua kan gitu. Kan nggak pas toh, nggak sinkron. Nah, maka yang akar ini kita misalkan sesuatu yang baru gitu ya. Kita misalkan akar X ini sebagai M ya. Nah, ternyata kalau nanti ini limit X mendekati itu kita ganti M mendekati gitu ya. Nah, maka mendekatinya sekarang mendekati 2 ya, karena M itu sama dengan akar X ya. Dapat limit X mendekati M mendekati 2. Nah, sebenarnya itu ya kata kuncinya di situ. Kenapa awalnya harus diubah? Karena nggak sinkron, sini akar-akar ya. Padahal sini X. Nah, kalau udah, nah sekarang tadi pertanyaan si siapa? Maison. Kenapa min 16 ya? Ikhlas hilang. Jadi turunan ya. Turunan itu ini tadi kalau kita punya X pangkat N, turunannya N X pangkat N min 1. Nah, M pangkat 4 berarti 4N pangkat 3. Nah, kalau konstan gimana? Kalau konstan itu 0 ya. Jadi kita bahas kalau turunan dari 1, 2, 3 angka ya, diturunkan 0 ya. Maka ini habis 0 ya. Gitu. Kalau nggak usah dimisalin M, bisa nggak Kak? Nggak usah disinkronin dulu gitu, Pak Burhan. Ya mungkin gimana ya? Kalau nggak disinkronkan, nanti kita kesusahan sebenarnya mengubahnya. Jadi kan sebenarnya gini ya, intinya nanti atas bawah itu harus bisa difaktorkan ya, atau diturunkan kan gitu. Nah kalau bentuknya seperti ini kita menurunkannya itu susah terus terang. Ya nggak? Ya ini sebenarnya bisa juga sih atas diturunkan, bawah diturunkan gitu kan ya, dimasukin 4. Tapi kan menurunkan yang atas ini jadi susah ya, karena ada akar di dalamnya sini. Akar dari akar X, coba ini turunannya. Akar dari 3 akar X kan jadi susah ya menurunkannya ya. Tapi kalau yang turunan seperti ini kan gampang. Gitu. Kak kalau X mendekati 2 soalnya kayak gitu juga bisa pakai pemisahan juga nggak Kak? Ya bisa juga ya. Jadi intinya ini ya, disinkronkan dulu ya.
Mungkin kalau di sini X-nya mendekati 2 ya nanti menyesuaikan dengan permisalannya tadi, M-nya mendekati 4. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, lanjut ya. Kita tinggal berapa menit lagi ya? Oke, start. Oke, 10 menitan lagi ya. Oke, nggak apa-apa, kita cepat aja. Limit trigono selanjutnya. Kan ini udah limit trigono udah belajar ya di SMA atau baru anget, baru semester baru kemarin aja kan, kelas 12 ini limit trigono. Oke ya, kalau konsep limit trigono itu sebenarnya mudah aja ya. Jadi kalau kita trigono itu intinya harus kita bawa ke bentuk sin dan tan, kan itu aja kan. Intinya itu harus diubah ke sin dan tan ya. Nah, ada limit x mendekati. Jadi kalau limit x mendekati sin ax per bx ya tinggal a per b gitu ya. Kalau udah dalam sin, nah ini dipasangkan, ini tinggal a per b. Nah, kalau tan ya tinggal a per b. Koefisien x aja gitu yang kita lihat ya. Atau kombinasi dengan sin dan tan juga boleh ya. Ini a per b gitu. Jadi limit x mendekati 0 itu tinggal kita bawa ke sin dan tan. Atau kombinasi sin dan tan ya. Ini tinggal lihat koefisiennya a per b. Selanjutnya kalau nggak 0 gimana gitu ya. Kalau nggak 0 dibentuk di sini bukan x lagi ya, tapi x min c ya. Limit x mendekati c sin a x min c tan b x min c ya. Ini x min c ya. Kalau di sininya itu bukan 0. Hasilnya ya tinggal ini ya a per b. Nah, itu secara rumus sebenarnya gampang ya, tapi yang susah itu bagaimana cara kita mengubah supaya dalam sin dan tan. Nah, maka kalian harus paham seperti identitas trigono ya. Identitas trigono yang sering dipakai sebenarnya cuma 2 ini yang sangat sering, bilangnya sangat sering dipakai ya. Jadi yang pertama, kalau ada sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1 ya. Kalau ada cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Ini aja 2 ini yang sering dipakai. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Kalau ada cos 2x itu ngubahnya ke bentuk yang sin ya, 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, seperti itu. Oke, langsung apa depannya enggak nih? Cos nasibnya. Jadi nasibnya cos harus diubah ke tan ya. Nasibnya cos harus diubah ke sin ya. Nah. Oke, lanjut dulu ya supaya paham ke soal ya mungkin. Nah ini. Coba Kak Akib lihat yang 8 dulu ya. Yang nomor 8 dulu deh, baru nomor 7. Ya, yang nomor 8. Limit x mendekati 3 dari sin 2x min 6 per akar 4 min x min 1 ya. Nah, ini tadi sekali lagi bentuknya yang bukan terhadap 0 ya, tapi C ya. Berarti ini nanti harus diubah jadi X min 3. Ya kan? Nah, yang 2X min 6 ini kita ubah jadi X min 3 ya. Jadi 2 kali X min 3 kan? Jadi 2 kali X min 3. Nah, selanjutnya gimana? Nah, sering kan ketemu bentuk akar kalikan sekawan tuh. Kalau bentuk akar, kita familiar nih. Kalau bentuk akar kayak gini dikalikan dengan sekawan. Nah, ini kita kalikan dengan sekawan. Akarnya temannya min berarti dia plus ya. Nah, udah. Berarti sekawannya apa? Sekawannya akar 4x. Akar 4 min x plus 1 dan akar 4 min x plus 1. Betul ya? Nah, ya kalau udah kita kali yang bawah ya. Ingat, kalau sekawan itu, kalikan sekawan, itu tinggal depan kali depan, belakang kali belakang kan gitu. Nah, berarti depan kali depannya ya akar kali akar hilang gitu ya, 4 min x dikurangi belakang kali belakang 1 gitu ya, jadi 4 min x min 1.
Nah, ini bisa dihitung ya. 4 dikurangi 1, 3 ya. 3 min X. Nah, udah. Ini udah berkawan ya. Udah berkawan, atasnya ada X min 3, bawahnya ada 3 min X. Nah, ini kan udah berkawan ya. Nah, berarti hasilnya ini minus 2 ya. Kan ini kebalik ya. Nah, ini X min 3, ini 3 min X kan kebalik. Berarti ini minus ya. Ini minus 2. Lihat koefisiennya sekali lagi ya tadi. Nah, ini minus 2. Yang kanan, yang ini, yang sisa yang atas ini ya tinggal kita ganti X-nya dengan 3 ya. Jadi akar 4 dikurangi 3 ditambah 1 ya. Akar 1 ditambah 1 yaitu 1 tambah 1 hasilnya negatif. 2 ya, hasilnya negatif. Seperti ini. Nah, biar apa? Bonceng bertiga ini. Ada pertanyaan mungkin? 8 sebelum kita lanjut lagi. Ngebut ya kita. Ada lagi? Lanjut ya, kalau nggak ada. Maaf nih, boleh nih. Alpi. Maaf Kak, X min 3. Tadi dari mana ya Kak? Oh, gini, V. Sebenarnya dapat dari ini ya. Kenapa harus X min 3 itu ini ya. Nah, jadi kalau kita punya bawahnya itu X mendekati C, itu harus kita bawa ke X min C ya. Jadi ini habis, terus nanti tinggal lihat koefisiennya. Nah, sama ini juga gitu ya. Karena di sini itu kita limit X mendekati 3, berarti harus kita bawa ke X min 3. Gitu. Maka ini tadi jadi 2 kali X min 3 ya. Yang bawah ini tadi dapatnya dari dikalikan. Gitu. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada lagi yang bertanya. Oke, lanjut. Kak, itu yang 2/3 gimana tadi? 2/3. Yang mana maksudnya 2/3? Oh, ini 2 ya. Jadi kan tinggal lihat koefisiennya ya. Koefisiennya di sini 2 ya. Maka sebenarnya 2/1 ya. Ininya udah habis. Karena udah berpasangan. Lanjut ya, satu lagi deh. Satu nomor lagi. Nomor 7 ya. Ini ada trigonologi, si SBM ya. Dalam sebelum 2019 namanya masih SBM. Itu sama aja UTBK ya. Nah, bentuk seperti ini. Nah, kalau ini sih kita, ini pasti ciri-ciri ada bentuk akar itu pasti dikali sekawan ya, gitu ya. Kalau di limit ya, ada bentuk akar pasti dikali sekawan. Ini ada bentuk akar ya, maka ini kita kalikan dengan sekawan. Nah, ini akar kita kali sekawan ya. Sekawannya minus berarti plus ya. Nah, kalau udah yang atas ya biarin aja ya, sin X dikalikan dengan ini gitu ya. Sekarang yang bawah kali sekawan ya. Sekawan tadi gampang, tinggal depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Depan kali depan, akar kali akar ya, akarnya hilang kan gitu. Tinggal pi plus tan X gitu ya. Tinggal pi plus tan X. Maka ini pi plus tan X dikurangi ya sama yang belakang ya, pi min tan X. Nah, ini pi-nya habis ya. Pi kurangi pi, pi-nya habis ya. Terus tan ini min ketemunya jadi plus ya, maka jadi 2 tan X ya. Udah, ini udah berpasangan ya kan. Jadi yang harus berpasangan itu kan sin sama tan ya. Kalau plus harus mengubah diri. Kalau sin dan plus harus mengubah diri. Tapi kalau tan sama sin itu udah ketemu gitu ya. Udah, berarti ini hasilnya sama dengan 1 kan gitu. Nah, ini sama dengan 1. Yang lainnya ini ya tinggal kita ganti X-nya dengan 0. Ya, tan 0 itu berapa? 0 ya. Tan 0 itu 0. Berarti ini tinggal akar pi ditambah akar pi ya. Atau jadi 2 akar pi. Nah, 2-nya bisa dicoret, berarti hasilnya pi. Nggak susah kan ya? Nggak susah ini kan tadi. Yang pertama tadi, yang ini dikali sekawan ya. Ini sekawannya tapi bentuknya aljabar. Kalau ini sekawannya bentuk tan aja gitu. Oke, itu ya. Intinya harus diubah ke sin dan tan. Kalau mendekati C, harus kita ubah jadi X.
Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Ada mungkin? Aman ya? Aman. Oke, kalau aman Kak stop screen. Nah, gitu ya teman-teman. Hari ini kita sudah belajar tentang limit ya. Cari limit aljabar sampai limit trigonometri. Intinya ya tadi sebenarnya kalian tinggal substitusi gitu ya. Kalau 0 per 0 baru diubah. Kalau trigono harus ubah ke sintantan. Tuh. Untuk materi kita minggu depan, kita masih setiap hari Senin 4:30 ya. Itu tentang turunan ya. Silahkan. Tadi ada yang sudah mengirimkan ke Kak Akib, PC Kak Akib aja ya. Kak Akib ini tolong dibahas nih buat minggu depan gitu ya. Boleh Kak Akib senang. Nanti bisa tambah soal ya. Bisa tambah soal mungkin kalian ketemu, oh ini susah nih tentang turunan ya. Boleh dikirim minggu depan kita bahas gitu. Oke, nah untuk catatan hari ini nanti Kak Akib kirim ke grup ya. Sudah Kak Akib screenshot ke PDF, nanti saya Kak Akib kirimkan ke grup. Kalau gitu kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Sekali lagi semangat ya. Semangat belajarnya. Semoga ikhtiar kalian ya membuahkan hasil manis bisa diterima di PTN pilihannya. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kita tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, izin. Terima kasih semuanya. Kita close ya.